Nah, masyarakat umum ya, pada umumnya mereka tahu umat Kristiani itu hari rayanya, hari besarnya itu ada dua. Yang satu Natal, yang satu lagi Paskah. Ya. Nah, buat kita yang ada di sini, kalian juga setuju dengan pemahaman ini? Apakah seperti itu kalian memahaminya bahwa umat Kristiani punya dua hari raya yang besar, yaitu Natal dan Paskah? Nah, jika teman-teman yang hadir di ibadah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari yang lalu pasti akan komen, oh tidak Chantal, masih ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Kecuali yang waktu di tanggal 28 Mei itu kamu tidur sampai siang. Berarti memang kamu tidak tahu itu hari besar buat umat Kristen. Karena bagi kamu itu just holiday. Holiday artinya boleh tidur sampai siang. Nah, sebagai orang Kristen, kita tahu akan kelahiran, kita tahu akan kematian, kita tahu akan kebangkitan, dan kemudian kita tahu akan kenaikan Tuhan Yesus. Apakah kira-kira itu sudah oke lah? Kira-kira kita sudah menjadi orang Kristen yang ekautai bahasa Indonesia apa? Sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Sudah jadi orang Kristen yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan paling tidak bukan orang Kristen yang kudet, kurang update. Paling tidak saya bukan orang Kristen yang kurang update. Saya tahu kok ya tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, kematian dia, kebangkitan dia, dan juga kenaikan dia. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat satu peristiwa besar yang sungguh tidak boleh kita lupakan. Yang satu momen penting di dalam tonggak sejarah kekristenan, yaitu hari Pentakosta. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta yang mana semua gereja-gereja yang berdiri di muka bumi ini merayakannya. Jika ada gereja yang sampai melupakan atau tidak ngeh bahwa ini hari Pentakosta, itu sama dengan orang yang lupa dengan hari kelahirannya. Rasanya janggal ya, kalau ada orang yang sampai tidak ingat, oh hari ini saya ulang tahun ya, saya nggak tahu, saya lupa. Mungkin ya saking sibuknya dia bisa lupa, tapi mungkin juga dia sama sekali tidak tahu hari lahirnya. Nah, apakah gereja juga seperti itu? Mari sama-sama kita membaca dulu ya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita membaca terlebih dahulu 4 ayat ini. Mari sama-sama ya, jika kita beribadah, saya sangat rindu jemaat sama-sama membaca firman Tuhan. Mari ya, 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka benda seperti api yang membara dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, sekali lagi, jika kita bukan orang Kristen yang kudet, yang kurang update, tentu kita sudah paham gereja memperingati Pentakosta itu sebagai hari turunnya Roh Kudus, seperti yang tadi kita bacakan tadi. Namun coba perhatikan, Lukas di ayat 1 dia mencatat seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta. Nah, saya coba ilustrasikan dengan sebuah kalimat di bawah itu ya. Ketika tiba hari kemerdekaan Indonesia, mereka berkumpul di sekolah untuk upacara. Nah, ketika ada kalimat seperti itu, kita tahu, oh itu menunjuk kepada 17 Agustus. Karena hari kemerdekaan Indonesia itu sudah ditetapkan dan sudah diketahui oleh umum. Dan bangsa Indonesia merayakannya setiap tahun. Ya, kita tahu itu adalah hari kemerdekaan kita. Nah, lalu ketika Lukas, dia mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Artinya
Lukas sedang menyatakan bahwa itu memang adalah hari perayaan yang memang sudah ditetapkan, yang sudah diketahui umum oleh bangsa Israel. Tentu kita bertanya, hari perayaan apa itu ya bagi bangsa Israel pada waktu itu? Kenapa mereka berkumpul di satu tempat? Ya, nah tentu kita akan melihat ya, karena kita tahu bahwa Pentakosta itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang terjadi di Perjanjian Baru, ya, bukan di Perjanjian Lama. Tapi kenapa di sini sudah menjadi satu peringatan, menjadi satu hari peringatan bagi mereka? Ya saudaraku, hari Pentakosta tidak sekedar di mana kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, tapi itu juga merupakan hari perayaan penting bagi orang Yahudi yang dikenal sebagai Hari Raya Menuai, ya, atau Hari Raya Panen, yang tercatat di Kitab Keluaran pasal 23 ayat 16. Dan Hari Raya Panen ini juga dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu. Ya, ketika Tuhan menuntut mereka keluar, ya, nah Tuhan memberkati mereka dengan 7 Sabat, dan itu menjadi perayaan bagi mereka. Ya, hitungannya itu adalah hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung hingga 50 hari. Ya, jadi kita melihat ada kesamaan di situ ya, 50 hari. Nah, jadi saudaraku, ya, supaya kita tidak jadi orang Kristen yang kudek, ya kita juga harus tahu sejarah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu Tuhan memberikan peraturan kepada mereka. Ada 3 hari raya penting yang harus mereka rayakan setiap tahun. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi, yaitu Paskah. Kemudian hari raya 7 Minggu, yaitu yang kita rayakan Pentakosta. Dan kemudian hari raya Pondok Daud. Nah, ketika kita mengerti sejarah bangsa Israel seperti ini, kita sudah tahu bahwa ini merupakan satu perayaan yang tiap tahun mereka rayakan, ya, yang dirayakan oleh orang Israel, bangsa Yahudi hingga sekarang. Ya, mereka merayakan itu sebagai Shavuot. Mereka merayakan itu sebagai hari raya mereka. Nah, jadi hari raya panen ataupun hari raya 7 Minggu dan Pentakosta itu jatuh di hari yang sama, ya, jatuh di hari yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat momen Pentakosta yang tercatat di Kisah Para Rasul pasal 2. Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu peristiwa besar terjadi, ya, mungkin itu kasus kecelakaan ataupun kasus kriminal. Selain polisi, ya, yang paling cepat tiba di tempat kejadian, kira-kira siapa lagi yang akan tiba di lokasi? Tahu nggak? Wartawan, ya. Ya, ada yang menjawab wartawan, ya. Nah, ya, tepat sekali, wartawan, ya. Pasti reporter akan segera tiba di lokasi untuk meliput beritanya, ya. Kemudian baru disajikan kepada pemirsa TV. Nah, saya baru tahu rupanya di negara kita lumayan banyak siaran TV-nya, ya. Saya termasuk kudet karena saya sudah lama tidak nonton TV. Jadi tidak tahu rupanya ada segitu banyak stasiun TV di Indonesia. Misalkan saya mengajak kita berimajinasi. Misalkan ada 2 stasiun TV yang baru. Satu stasiun TV Karisma dan satu lagi Gospel TV. Saya tidak tahu apa menjadi stasiun TV favorit kalian. Nah, ada yang senang dengan stasiun TV ini karena beritanya lebih akurat dan cepat. Nah, ada yang lebih senang dengan stasiun TV ini karena pembawa beritanya itu cakep-cakep. Nah, itu preference masing-masing orang. Hari ini saya mengajak kita melihat, ya, pemberitaan, liputan berita Pentakosta dari kedua stasiun TV ini. Pertama, kita lihat dulu, ya, dari TV Karisma. Pada hari Pentakosta, di lokasi kejadian terdengar bunyi suara tiupan angin yang sangat keras. Suara yang sangat kencang itu datang dari langit dan terlihat seperti ada lidah-lidah api
bertebaran dan hinggap di atas orang-orang yang berkumpul di situ. Lalu orang-orang itu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Apa yang mereka katakan itu, bahasa mereka itu dimengerti oleh orang dari Partia, orang Media, orang Mesopotamia, orang Kapadokia, bahkan sampai Frigia dan Pamfilia, dan bahkan pendatang dari Roma juga memahami, juga ngerti, nyambung dengan apa yang mereka katakan. Wih, keren banget, mantap Paul, ya. Ini peristiwa fenomenal yang terjadi untuk pertama kalinya. Mereka begitu fasih dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan orang banyak yang berkerumun itu melihat sampai tercengang-cengang, sampai termengu-mengu. Luar biasa, ya, sensasional. Oke, sampai di situ ya. Kita ganti ya ke stasiun TV Gospel TV. Reporter dari TV Gospel melaporkan dari tempat kejadian. Fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta cukup membuat orang banyak takjub dan heran. Para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang dipahami oleh audiens yang hadir pada saat itu. Para audiens mendengar dengan baik tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan melalui bahasa yang dimengerti oleh mereka, bahasa sehari-hari mereka. Lalu, karena saking takjub dan saking herannya, ada yang mulai bersuara. Ada yang menyindir seperti ini. Ini orang pada mabuk. Maka bangkitlah Petrus, berdiri bersama dengan 11 rasul yang lain. Dengan tegas, Petrus membela sekelompok orang yang disindir ini. Dan Petrus katakan, orang-orang ini tidak mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk. Hari masih pagi, masih baru pukul 9. Ya, seperti yang kita bisa lihat di ayat 14 sampai ayat 15. Lanjut Petrus, apa yang kalian lihat hari ini? Apa yang kalian lihat hari ini adalah penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Tuhan telah berfirman akan mencurahkan rohnya, dan inilah yang terjadi saat ini, yang kalian saksikan sekarang ini. Ya, boleh kita sama-sama membacakan ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Tapi ibadah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel, maka terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda pemudimu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Nah, inilah yang kalian saksikan tadi, bahwa orang-orang ini yang akan bernubuat. Orang-orang ini yang akan bersaksi bagi saya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita tetap stay di channel TV Gospel. Setuju? Nggak usah pindah ke channel yang lain ya. Setuju ya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Petrus, ya, seorang murid Tuhan Yesus yang tadinya begitu takut terlibat dengan kasus gurunya, hingga 3 kali menyangkal relasi dia dengan hubungan dia dengan guru, dengan Tuhan Yesus. Namun pada hari Pentakosta, kita melihat siapa yang dia sebut-sebut di dalam khotbahnya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Mengapa Petrus membahas tentang Tuhan Yesus? Yang kita flashback sedikit. Apa yang membuat Petrus angkat bicara? Apa yang membuat Petrus mulai berkhotbah?
mulai berbicara, yaitu karena ada sindiran yang mengatakan bahwa sekelompok orang ini mabuk. Lalu Petrus menjelaskan ini penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus dan juga penghakiman di hari terakhir. Ya, dikatakan bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, berseru kepada nama Tuhan dan akan diselamatkan, dan itulah dia masuk kepada, dan itulah dia menuju kepada Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret itulah yang aku maksudkan, yang aku mau sampaikan kepada kalian. Ya, benar. Yesus dari Nazaret inilah yang telah menggenapkan keselamatan bagi manusia. Dialah Sang Juru Selamat yang ditentukan, yang diutus oleh Allah, yang telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel melalui kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang Tuhan lakukan melalui Tuhan Yesus di tengah-tengah kamu. Dan di akhir kalimat Petrus menekankan seperti yang kamu tahu. Nah, di sini sebenarnya Petrus sedang menegaskan sudah cukup, ya, sudah cukup, sudah sangat cukup mujizat dan tanda yang dinyatakan. Ya, artinya sebenarnya tidak ada alasan untuk kalian tidak percaya. Tidak ada alasan untuk kalian tidak menerima Dia, Mesias yang kalian nantikan itu. Ya, sudah cukup, sudah sangat cukup bukti dan saksi untuk hal ini. Dan mengapa mereka masih juga tidak percaya dan bahkan sampai menyalibkan Dia? Ya, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya itu, kamu salibkan, kamu bunuh. Apa yang membuat manusia sampai kepada tahap seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karena hati manusia yang sudah mengeras karena dosa. Ya, hati yang keras karena dosa. Saya tidak tahu apakah saya pernah cerita, ya, papa saya terkena kanker hati, dan itu dimulai dari sirosis. Ya, nah, hati itu dimulai dari fatty liver, lemak yang terus membungkus dan membungkus, kemudian hati itu menjadi keras dan kemudian akan menjadi kanker. Nah, sebenarnya seperti yang Petrus katakan, tidak cukup, bukan sudah cukup, ya, bukti, ya, saksi tentang keselamatan, tentang kasih Tuhan. Tetapi mengapa manusia masih begitu sulit, ya, untuk mau percaya, untuk mau menerima Tuhan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan oleh karena hati yang sudah mengeras, ya, oleh karena dosa, ya. Nah, jadi Petrus di sini dia melanjutkan khotbahnya, ya, di ayat 24 dia melanjutkan tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus. Dan dia di sini dia mengutip apa yang ditulis oleh Daud dari kitab Mazmur yang menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Nah, di sini dikatakan, ya, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya, ketika Daud bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa ditahan di neraka, ya. Dia sudah bangkit, ya, dia tidak mengalami kebinasaan. Dan Yesus inilah, ya, yang dibangkitkan. Dan tentang semua hal itu kami adalah saksi. Nah, sekali lagi kita melihat siapa, ya, siapa yang menjadi fokus pemberitaan Petrus? Yesus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan mereka semua menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dan bahkan leluhur kalian, bapa leluhur kalian, Raja Daud juga sudah menyaksikan hal ini tentang Sang Mesias, ya. Jadi jika kita lihat, ya, khotbah Petrus, ya, dari awal
hingga sampai akhir. Fokus pemberitaan dia yaitu Kristus, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Saya masih ada satu sesi lagi ya di kelas khotbah tentang Kristosentris dari saat yang saya ikuti secara online. Nah, saya berpikir ya, jika Petrus dia hidup di zaman sekarang dan sedang kuliah di STT, saya yakin subjek homiletinya itu pasti dapat A+. Ya, dia sudah benar-benar mengerti apa yang disebut dengan khotbah Kristosentris. Ya, khotbah yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan dia, dan Injil, kabar baik yang seharusnya menjadi pemberitaan di atas mimbar. Ya, ketika Injil diberitakan, ketika Kristus ditinggikan, maka Kristus sendiri yang akan menarik orang-orang banyak datang kepadanya. Jadi, saya pikir ini biarlah menjadi satu refleksi kita di hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus datang untuk meninggikan Kristus. Tidak ada dalam agenda Roh Kudus, tidak ada dalam agenda kedatangan dia untuk mencari popularitas dia sendiri. Tidak ada. Ya. Jadi, saudaraku, lebih daripada semua fenomena yang sensasional, jangan sampai gereja kehilangan fokus akan Kristus Yesus yang seharusnya menjadi pusat iman kita dan juga seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dan juga jangan sampai gereja menggantikan berita Injil menjadi pesan moral ataupun janji-janji marketing. Karena pesan moral itu tidak menyelamatkan manusia. Pesan moral, tanda kutip, mungkin bisa menjadikan engkau pribadi yang lebih baik, tapi itu tidak menyelamatkan engkau. Ya, hanya berita Injil yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus yang dapat mempertobatkan hati manusia yang keras. Jadi kiranya itu menjadi satu refleksi bagi gereja sebagai satu institusi dan juga bagi jemaat ketika kita di dalam sikap kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Nah, kita lanjut ya. Di ayat 37 sampai ayat 38, Lukas mencatat pertobatan yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan dia mencatatnya dengan seperti ini. Hati mereka tersayat. Hati mereka tersayat. Hati mereka tersayat oleh kebenaran Injil. Hati yang keras itu telah dihancurkan. Mereka tidak lagi denial, mereka tidak lagi berani menyangkal. Mereka sadar akan dosa mereka dan hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kesombongan manusia itu dihancurkan. Dan sampai mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Ketika seseorang sampai kepada satu titik yang seperti demikian, nah itu menjadi satu titik di mana dia berjumpa dengan anugerah keselamatan dari Tuhan. Ya, ketika dia menyadari saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya, apa yang harus saya perbuat? Dan disitulah dia akan bertemu dengan anugerah keselamatan dan menjadi bagian di dalam hidup dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal tadi saya mengajak kita melihat hari raya panen dan hari raya 7 minggu. Itu yang bisa kita lihat di dalam frame ya bingkai perjanjian lama, hari raya seperti itu. Dan kemudian saya juga mengajak kita melihat dari frame perjanjian baru, yaitu Pentakosta. Sekarang saya mau mengajak kita tuh melihat secara paralel. Kita akan lihat secara bersamaan. Dan kita akan melihat satu gambar yang sangat indah, yaitu sejarah karya penebusan Tuhan yang sungguh agung. Baik hari raya panen dan hari raya 7 minggu tadi kita sudah pelajari, itu dihitung mundur 50 hari ke belakang, yaitu adalah hari Paskah yang pertama, yaitu ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ditahan kan oleh Raja Firaun, sampai kemudian Tuhan memberikan perintah supaya mereka
memotong korban, kemudian darah disapukan di tiang. Dan itu Paskah pertama. Dan kemudian dari itu dihitung sampai 50 hari jatuhlah hari raya panen itu. Ya, menjadi satu peringatan panen ya, tuai mereka. Dan kemudian di perjanjian baru, hari Pentakosta itu juga kita hitung, kita tahu adalah 50 hari setelah Paskah. Nah, ini menjadi satu gambaran di mana kita melihat sejarah karya keselamatan yang Allah kerjakan. Mulai dari keselamatan dari bangsa Israel yang disebut umat pilihan, sampai kepada kita semua umat percaya, yaitu gereja. Jadi keselamatan yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau genapi, itu adalah dari sebuah bangsa Israel sampai segala bangsa. Nah, ketika kita memahami satu gambaran seperti ini menjadi satu motivasi bagi gereja. Dan jika kita sungguh-sungguh memahami hari Pentakosta, hendaklah kita dengan kuasa Roh Kudus yang telah diberikan, kita dengan giat untuk mengabarkan Injil. Karena itulah tujuan Roh Kudus datang untuk mengubah seorang Petrus ya, yang boleh dengan berani berkhotbah. Dan melalui hari Pentakosta kita tahu bahwa ketika 3.000 orang percaya itu, dan mulailah di situ Injil disebarluaskan. Keselamatan menjadi bagian dari segala bangsa dan tidak hanya bangsa Israel. Ya. Dan itu menggenapi, dan itu yang dimaksud oleh Petrus yang selanjutnya di ayat 39. Dikatakan di sini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, kita boleh sungguh memahami ketika hari Pentakosta Roh Kudus disurahkan, itu menjadi satu dorongan misi, ya, satu dorongan penginjilan bagi gereja, ya, untuk kita pergi, ya, ke tempat yang lebih jauh, menjangkau lebih jauh, ya, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita, menolong setiap jemaat, menolong gereja. Nah, terakhir, ya, di ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Ini hal yang indah, ya, hal yang sangat indah di bagian akhir sebuah berita Injil, sebuah kabar baik. Ketika Petrus sudah menyampaikan, bertobatlah kalian, ya, hendaklah kalian dibaptis. Dia juga tidak lupa dan tidak ketinggalan untuk mengingatkan mereka bahwa ada karunia terbaik yang mereka terima, yaitu Roh Kudus. Ketika engkau percaya, ya, jangan lupa Roh Kudus sudah menjadi karunia terbaik yang diberikan kepada engkau. Nah, saya tidak tahu ibu-ibu ya, kaum Hawa, ketika kita belanja di supermarket kan suka ada hadiah, ya, beli Indomie 5 bungkus dapat piring 1, ya, kemudian beli sabun cuci dapat spons busanya. Nah, pernah sekali waktu ketika saya mau beli sabun cuci piring, ya, ada hadiahnya, tapi hadiahnya itu ambil di counter gitu loh. Oke, setelah saya bayar, nah saya pergi ke counter, saya lihat itu spons busanya masih banyak gitu loh. Nah, terus saya iseng, saya tanya ke kakaknya, saya bilang, ini promonya baru ya, kok hadiahnya masih banyak gitu ya. Terus dia jawab ke saya, ini udah lama promonya, udah 4 bulan, tapi hadiahnya kok masih banyak. Iya, pada nggak mau datang ambil gitu loh. Nah, Bapak-Ibu Saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Jangan engkau lalaikan, jangan engkau lupakan, jangan engkau tidak ambil. Saya heran ya, kenapa mama-mama itu padahal cuma bayar, jalan ke counter itu cuma ambil aja, kenapa nggak mau ya
Padahal kita cuci piring pakai spons nggak? Kepake kan? Ya kan? Kalau cuma sabun cuci aja gimana? Kan perlu spons cucinya gitu loh. Nah, saudaraku, sebagai orang yang sudah percaya, sungguh kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kita menyadari, seberapa kita menghargai keberadaan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Ingat, Dia penolong yang Tuhan janjikan untuk kita. Jangan sampai engkau mengabaikan Dia, dan jangan sampai engkau mengabaikan Dia. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah hidup di mana Roh Kudus bergerak dengan bebas di dalam hidupmu, menuntun engkau dan juga mengajar engkau dan membentuk engkau. Dan itulah hidup dipenuhi Roh Kudus yang seharusnya dikejar oleh anak-anak Tuhan. Izinkan saya untuk mengingatkan kalian bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja di hari Minggu. Ya, jangan seolah-olah ketika engkau harus naik ke mimbar, engkau baru memohon, Roh Kudus tolong aku. Ya, tapi biarlah Roh Kudus juga ada di dalam hidupmu dari hari Senin sampai Sabtu sampai Minggu. Libatkan Dia, ya. Dia sudah ada di dalam hidupmu. Bila kita sungguh-sungguh memiliki satu hormat, ya, dan juga hati yang menghargai Roh Kudus, dan engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana ketika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, dan itu menjadi satu bukti keselamatanmu. Kalau saya akan tutup dengan quote dari seorang pendeta, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa bukti pembenaran oleh iman adalah pekerjaan pengudusan yang berkelanjutan oleh karya Roh Kudus. Jadi sungguh ketika Roh Kudus, ya, yang sudah tinggal di dalam hati engkau, dan itulah ketika engkau benar-benar mau dituntun oleh Dia, itulah kepenuhan Roh Kudus yang seharusnya kita kejar. Dan ketika kita sungguh-sungguh hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menyaksikan sendiri bahwa benar-benar keselamatan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita itu adalah seperti apa. Itu adalah sangat nyata yang bisa engkau saksikan, yang engkau rasakan ketika Roh Kudus dengan kuasanya itu mengubah engkau, menuntun engkau, menjadikan engkau satu pribadi, ya, yang sungguh berkenan bagi Tuhan. Dan itulah satu kesaksian keselamatan, kejaminan keselamatan yang boleh engkau pegang. Yang kira Tuhan boleh menolong kita di momen Pentakosta ini. Kita sekali lagi mau untuk sungguh-sungguh menghormati pribadi ketiga Allah Roh Kudus di dalam hidup kita, dan terus melibatkan Dia di dalam kehidupan kita. Biar sungguh Dia yang boleh menolong kita. Sungguh kata penolong itu sangat tepat, ya. Kata penolong yang diberikan kepada Roh Kudus itu sangat tepat, sangat-sangat tepat. Dialah sungguh penolong kita setiap saat di dalam perjalanan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Dia sungguh penolong yang sejati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk Roh Kudus yang Engkau telah curahkan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Jikalau pada zaman Perjanjian Lama tidak semua orang mendapat pencurahan Roh Kudus, hanya orang-orang tertentu. Tapi ketika di zaman anugerah ini, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus bagi semua orang yang percaya, dari anak kecil sampai orang dewasa, dari kaum intelek sampai kaum bapa. Engkau tidak membedakan siapapun, karena Engkau mau menyelamatkan sebanyak yang Engkau mau selamatkan Tuhan. Dan setiap kami yang sudah diselamatkan, yang telah beroleh anugerah keselamatan, kami sungguh menyadari bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kami, dan kami mau senantiasa mengejar hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Tuhan, tolong setiap kami yang ada di tempat ini, biar sungguh Allah Roh Kudus menjadi penolong kami, penuntun kami, dan juga menjadi roh kebenaran yang menuntun kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.